Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya, Sufi Kuratuaini dengan NPM 2024 315000159. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Frans dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas analisis data menggunakan Microsoft Power BI Desktop. Dataset yang kami gunakan adalah Financial Sample. Dataset ini berisi data penjual perusahaan seperti nama produk, negara penjualan, segmen pelanggan, jumlah barang yang terjual, total penjualan, keuntungan, serta tanggal transaksi. Sebelum membuat dashboard, kami terlebih dahulu mengolah data Power Query supaya data yang digunakan lebih rapih dan siap untuk dianalisis. Setelah semua proses tersebut selesai, data kemudian kami gunakan untuk membuat dashboard di Power BI. Selanjutnya, saya persilahkan teman saya untuk menjelaskan proses data model. Terima kasih Sofi. Setelah proses transformasi selesai, kami masuk ke tahap data modeling. Pada tahap ini, kami membuat hubungan atau relasi data agar setiap visualisasi dapat saling terhubung dengan baik. Selain itu, kami juga menggunakan merge query untuk menggabungkan data berdasarkan kolom yang memiliki hubungan. Dengan adanya relasi data dan merge query, proses analisis menjadi lebih mudah dan hasil visualisasi yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Nah, setelah data selesai dimodelkan, kami mulai membuat dashboard yang berisi beberapa visualisasi untuk menampilkan informasi dari data penjualan tersebut. Selanjutnya, teman saya yang akan menjelaskan beberapa visualisasi yang ada pada dashboard setelah ini. Perkenalkan, nama saya Cynthia Sulis Moranta, NPM 2024 315000156. Pada dashboard ini terdapat beberapa visualisasi yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Visualisasi pertama adalah card total sales yang menampilkan total seluruh penjualan perusahaan. Selanjutnya ada card total profit yang menunjukkan total keuntungan yang berhasil diperoleh perusahaan. Kemudian terdapat stacked column chart yang menampilkan jumlah penjualan di setiap negara berdasarkan segmen pelanggan. Dari grafik ini, kita bisa melihat negara mana yang memiliki penjualan paling tinggi dan segmen mana yang paling banyak memberikan kontribusi. Selain itu juga ada clustered column chart yang memperlihatkan keuntungan dari setiap produk. Grafik ini membantu kita mengetahui produk mana yang menghasilkan keuntungan paling besar. Lalu terdapat line chart yang menunjukkan perkembangan penjualan dari waktu ke waktu. Sehingga kita bisa melihat apakah penjualan mengalami kenaikan atau penurunan pada periode tertentu. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan visualisasi lainnya. Oke, terima kasih Cynthia atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visualisasi yang terakhir pada dashboard kami. Visualisasi pertama adalah pie chart. Grafik ini menunjukkan persentase jumlah produk berdasarkan setiap kategori. Melalui grafik ini, kita bisa langsung melihat kategori produk mana yang paling banyak tersedia dan kategori mana yang jumlahnya paling sedikit. Informasi seperti ini tentunya dapat membantu perusahaan dalam melihat produk apa yang paling mendominasi, sehingga bisa menjadi pertimbangan untuk strategi penjualan maupun pengolahan stok. Selanjutnya terdapat tabel atau matriks. Visualisasi ini menampilkan data secara lebih lengkap dan rinci, seperti nama produk, kategori, harga, stok, rating, jumlah ulasan, hingga besar diskon yang diberikan. Dengan adanya tabel ini, pengguna dapat melihat informasi secara detail tanpa harus membuka data mentah. Selain itu, dashboard kami juga dilengkapi dengan slicer yang berfungsi sebagai filter interaktif. Pengguna dapat memilih kategori, merek, maupun tanggal tertentu, sehingga seluruh grafik pada dashboard akan otomatis menyesuaikan dengan pilihan tersebut.
Fitur ini membuat proses analisis menjadi lebih cepat, praktis, dan mudah dipahami. Dari keseluruhan dashboard yang telah kami buat, kita dapat melihat bahwa Power BI tidak hanya menampilkan data dalam bentuk grafik yang menarik, tetapi juga mampu mengubah data yang awalnya sulit dipahami menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dianalisis. Dengan dashboard ini, pengguna dapat mengetahui kondisi data secara cepat, menemukan informasi penting, dan membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Demikian presentasi dari kelompok kami. Melalui tugas ini, kami belajar bahwa data bukan hanya sekumpulan angka, tetapi dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat jika divisualisasikan dengan baik menggunakan Power BI. Semoga dashboard yang kami buat dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses analisis data, mulai dari tahap transformasi data, data modeling, hingga visualisasi yang informatif dan interaktif. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyajian dashboard ini. Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi agar kami dapat menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya Pak Frans dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan penyampaian kami. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.